Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita, yaitu limit fungsi trigonometri. Subbab yang kedua yaitu tentang substitusi langsung dan pemfaktoran. Untuk materi ini, jika P sama dengan X kurang A, maka untuk nilai X mendekati A diperoleh nilai P-nya itu mendekati 0. Yaitu untuk X kurang A sama dengan P, karena P yang tadi mendekati 0, maka jadinya X kurang A sama dengan 0. Lalu X sama dengan A, hasil yang kita peroleh. Setelah itu, karena P tadi mendekati 0, maka X nya ini akan mendekati A, sehingga kita peroleh dua rumus, yaitu yang pertama, limit X menuju A untuk sin A kali X kurang A dibagi B kali X kurang A sama dengan limit P menuju 0. Kenapa di sini P menuju 0? Karena tadi untuk limit X kurang A-nya ini sama dengan 0, maka limit X-nya kan menuju A. Otomatis P-nya X kurang A-nya ini kita ganti dengan P setelah permisalan tadi. Nah, jadi di sini setiap yang X kurang A kita ganti dengan P, maka diperoleh sin A kali P per BP untuk P-nya menuju 0. Maka ini sesuai dengan rumus limit yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya, sehingga diperoleh hasilnya yaitu A per B. Untuk rumus yang kedua, untuk nilai tangennya, limit X menuju A, tangen A kali X dikurang A per B kali X dikurang A sama dengan, karena X kurang A tadi kita misalkan dengan P, otomatis limit P-nya menuju 0, sehingga bentuk tan A kali X kurang A ini menjadi tan A kali P per BP, karena X kurang A nya tadi sudah kita ganti dengan P, maka hasilnya menjadi A per B. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut. Yang pertama, limit X menuju P sin X tambah cos X, maka bentuk ini langsung saja kita menggunakan aturan substitusi. Kita ganti setiap nilai X nya ini dengan P, maka nggak masalah, maka langsung kita bisa memperoleh hasilnya. Sin P atau sin 180 ini sama dengan 0. Cos P atau cosinus P, cosinus 180 sama dengan negatif 1, sehingga kita peroleh hasil akhirnya negatif 1. Oke, berikutnya untuk contoh yang kedua, limit X menuju Pi per 2 dari 1 tambah cos 2X per 2 cos 2X. Di sini kita peroleh, substitusikan nilai X nya dengan Pi per 2 atau 90 derajat ini, sehingga kita peroleh 1 tambah cos 2 kali Pi per 2 dibagi 2 cos 2 kali Pi per 2, sehingga hasilnya 1 tambah cosinus Pi, karena ini sudah kita bagi hasilnya 1, sehingga menghasilkan cosinus Pi saja. Untuk penyebutnya juga seperti itu, 2 dibagi 2 maka tinggal Pi, maka hasilnya 1 tambah cosinus Pi per 2 cosinus Pi sama dengan cosinus 180 sama dengan negatif 1, maka hasilnya 1 tambah negatif 1 dibagi 2 kali negatif 1 sama dengan 0 per 2 sama dengan 0. Oke, selanjutnya untuk contoh yang ketiga, limit X menuju 0 sin X per sin X tambah cos X. Nah, ini langsung aja kita substitusikan nilainya. Nah, 0 per 0 tambah 1, hasilnya juga 0. Oke, contoh yang keempat, limit X menuju 2 dari 3 kali sinus X kurang 2 per 4 X kurang 8. Nah, bentuk ini coba diperhatikan, 3 sin X kurang 2, sedangkan penyebutnya 4X kurang 8. Maka 4X kurang 8 ini bisa kita faktorkan, karena di sini ada unsur yang sama. Maka di sini bisa kita hasilkan 3 sin X kurang 2 untuk pembilangnya tetap, penyebutnya ini bisa kita sederhanakan atau bentuk faktor lainnya, yaitu 4 kali X kurang
2, sehingga kita peroleh bentuk sin X kurang 2 ini hasilnya sesuai dengan nilai atau rumus sinus yang ada. Maka 3 kali 1 per 4, 3 nya dari sini, 1 per 4 ini dari bentuk sin X kurang 2 per 4 X kurang 2. Jadi hasilnya sama dengan 3 per 4 dari hasil perkalian 3 kali 1 per 4. Oke, berikutnya kita lanjut ke contoh yang kelima. Limit dari 6 tangen kuadrat 2 kali X kurang 6 per 3X kurang 9 berpangkat 2 untuk X menuju 3. Ini, bentuk ini bisa kita jabarkan menjadi 6. Ini kita pisahkan. Tan kuadrat 2X kurang 6 ini sama dengan tangan 2X kurang 6 berpangkat 2, atau tangan 2X kurang 6 dikali tangan 2X kurang 6. Pangkat 2 nya kita buat di luar. Kemudian 3X kurang 9 ini berpangkat 2. Karena sama-sama berpangkat 2, maka kita kurung besar, pangkat 2 nya kita letakkan di luar. Maka bentuk ini, perhatikan 2X kurang 6 dan 3X kurang 9 ini. Maka ada satu faktor yang sama dari bentuk pembilang dan penyebut ini, yaitu 2X kurang 6 bisa kita jabarkan menjadi 2 kali X kurang 3. Untuk penyebutnya, yaitu 3X kurang 9 ini bisa menjadi 3 kali X kurang 3 berpangkat 2. Ini pangkat 2 jangan dilupakan. Lanjut. Nah, dari sini bentuknya kan sudah ada yang sama nih. Tangan 2 kali X kurang 3 per 3 kali X kurang 2. Maka bentuk yang di dalam kurung ini hasilnya sama dengan 2 per 3 berpangkat 2. Maka 6 nya kita turunkan saja. Maka hasilnya sama dengan 6 kali 4 per 9. Setelah disederhanakan sama dengan 8 per 3. Oke, next contoh yang ke-6. Limit X menuju 1 untuk tangan 2X kuadrat dikurang 6X tambah 4 dibagi 3X kuadrat kurang 9X tambah 6. Nah, perhatikan bentuk pembilang dan penyebut ini. Maka untuk bisa menyelesaikan bentuk ini, maka kita harus bisa memfaktorkan dari dua bentuk pembilang maupun penyebut ini. 2X kuadrat kurang 6X tambah 4. Maka ada faktor yang sama di sini, yaitu siapa? 2. 2 ini kita keluarkan, maka tinggallah yang di dalam kurungnya, yaitu X kuadrat kurang 3X tambah 2. Penyebutnya juga seperti itu, sama-sama ada faktor pengali 3 di sini. Maka 3-nya bisa kita keluarkan, hasilnya tinggal 3 kali X kuadrat kurang 3X tambah 2. Maka jika masing-masing bilangan ini kita kalikan ke dalam, hasilnya akan sama dengan bentuk pembilang dan penyebutnya ini. Nah, kalau diperhatikan bentuk ini, bentuk faktor yang di dalam kurung ini bentuknya sama atau tidak? Oke, sama. Karena sama, maka bentuk ini hasilnya sama dengan 2 per 3. Karena bentuk faktornya sudah sama, maka tangan 2 kita misalkan ini sebagai P misalkan, per 3 kali P sama dengan 2 per 3. Oke, kita lanjut ke materi atau contoh yang ke-7. Limit X menuju negatif 1 dari 2X tambah 3 kali sin X tambah 1 dibagi X kuadrat tambah 4X tambah 3. Bentuk ini untuk pembilangnya sudah bentuk yang paling sederhana, maka sekarang yang perlu kita pantau hanyalah bentuk di penyebut. Maka berapakah faktor dari X kuadrat tambah 4X tambah 3? Maka kita harus tentukan itu dulu. Maka faktor dari X kuadrat tambah 4X tambah 3 adalah X tambah 3 kali X tambah 1, ini dia. Nah, maka bentuk sin X tambah 1 per X tambah 1 ini sudah sesuai dengan rumus limit
trigonometri, maka tinggallah 2x tambah 3 dan per x tambah 3. Nah, sisa ini maka tinggal kita substitusikan nilai x nya, yaitu negatif 1. Diperoleh hasilnya 2 kali negatif 1 tambah 3 dibagi negatif 1 tambah 3 sama dengan 3. Kurang 2 yaitu 1 dibagi 2, maka hasilnya sama dengan 1/2. Oke, bentuk berikutnya yang nomor 8. Limit x menuju 2 untuk sin 3x kurang 6 dibagi x kuadrat tambah 2x kurang 8. Nah, ini bentuknya masih besar nih, maka masih bisa kita faktorkan pembilang maupun penyebutnya. 3 untuk 3x kurang 6 ini bisa kita keluarkan 3-nya, maka tinggal sin 3 kali x kurang 2. Maka untuk penyebutnya x kuadrat tambah 2x kurang 8 faktornya x tambah 4 kali x kurang 2. Maka sudah ada yang sama bentuknya. Maka tinggal siapa di sini? 1 per x tambah 4 kali sin 3 x kurang 2 per x kurang 2. Maka ini sesuai dengan rumus, maka bentuk akhirnya tinggallah 1 per x tambah 4. Karena x nya menuju 2, tinggal substitusikan saja. 1 per 2 tambah 4 kali 3 sama dengan 1 per 6 kali 3 sama dengan 3 per 6. Hasilnya sama dengan 1 per 2, bentuk yang paling sederhana. Oke, kita lanjut ke contoh yang terakhir, yaitu limit x menuju 4 dari sin 2x kurang 8 per tangen x kurang 4 tambah 3x kurang 12. Nah, bentuk ini jika diperhatikan 2x kurang 8, x kurang 4 dan 3x kurang 12 ini ada faktor yang sama di sini, yaitu siapa? X kurang 4. Maka bentuk ini bisa kita jabarkan dulu, yaitu 2x kurang 8 kita jabarkan juga 3x kurang 12. Maka diperoleh sin 2x kurang 4. Untuk 2x kurang 8 ini 2 nya kita keluarkan, maka hasilnya sin 2 kali x kurang 4. Untuk tangannya tetap tambah 3 nya ini kita keluarkan, maka di dalam kurung tinggal 3 kali x kurang 4. Ini sama dengan, nah jadi bentuk ini karena sama-sama ada faktor yang sama, maka baik itu pembilang maupun penyebut sesuai dengan materi yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya, pembilang dan penyebut sama-sama kita bagi dengan faktor yang sama, yaitu x kurang 4. Maka bentuk yang pembilang maupun penyebut ini udah sesuai dengan kaidah limit fungsi trigonometri untuk sinus dan tangen. Maka untuk pembilang hasilnya siapa? Yaitu 2. Untuk penyebut tangannya ini 1, karena udah hasilnya sama di pembilang dan penyebut. Sedangkan 3 kali x kurang 4 per x kurang 4 ini bisa kita sederhanakan saja, maka hasilnya tinggal seperti ini, 2 dibagi 1 tambah 3. 3 ini dari hasil penyederhanaan 3 kali x kurang 4 per x kurang 4. Maka 2 per 4 kita sederhanakan lagi menjadi 1 per 2. Nah, cukup sekian untuk materi pada pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.